Kali ini kita langsung ke tutorial media pembelajaran matematika. Maka yang pertama, kita akan mendownload template-nya terlebih dahulu. Maaf ya, agak lama. Dengan mengetikkan start to step. Kita klik yang ini. Nah, di sini merupakan kumpulan dari template-template yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu untuk membuat media pembelajaran. Template-template ini dapat kita download secara gratis ya teman-teman. Kita pilih terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat template-nya menggunakan ini. Kita klik. Sebelum kita menggunakan template ini, kita bisa membukanya terlebih dahulu dengan mengetik launch live preview ini. Nah, ini merupakan tampilan dari template yang akan kita gunakan. Ini tampilan pada tablet dan ini tampilan pada telepon. Jika kita sudah setuju dengan template-nya, kita bisa langsung menggunakannya. Klik overview page, lalu klik free download. Setelah itu kita buka download. Nah, ini merupakan template dari media pembelajaran yang akan kita gunakan. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita paste di extend folder C, extend htdoc, karena kita akan menempatkan file medianya itu di sini. Kita bisa paste di sini. Klik kanan aku paste. Nah, ini merupakan template yang akan kita gunakan. Kita klik kanan untuk menampilkan filenya. Klik kanan, klik extract here. Nah, ini dia filenya. Kita rename terlebih dahulu. Saya akan menamakannya dengan media pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa file untuk mendukung pemrogramannya. Ada aset, ada CSS, ada JS, dan ada indeks. Kita buka format indeksnya. Nah, klik kanan, lalu edit with notepad. Ini merupakan kode-kode yang akan kita rubah
untuk membuat media pembelajarannya. Di sini kode HTML itu bisa kita enter. Bagian yang biru ini kita klik, maka tutupnya itu ada di bawah. Jadi setiap pemrograman itu ada awal dan ada akhirnya. Ini buka, ini tutup. Sama ini juga, ini buka, ini tutupnya. Ini buka, ini tutupnya. Selanjutnya, kita akan merubah ini menjadi media pembelajaran. Gramatika. Lalu di sini kita akan mengetikkan index.html karena tampilan awalnya itu index.html. Lalu ini home kita rubah menjadi kompetensi dasar. Lalu sampingnya itu kita rubah lagi menjadi kompetensi dasar. Ingat ya teman-teman, kalau kita menulis kode atau huruf pada notepad, jika kita menggunakan huruf kapital maka kapital semua, dan jika kita menggunakan huruf kecil maka kecil semua. Nah, letaknya itu di samping ref sama dengan ini ya, di sebelah sini. Kita harus menggunakan huruf yang sama, kapital semua dan juga kecil semua. Kompetensi dasar HTML. Lalu yang about kita ganti menjadi tujuan pembelajaran. Sampingnya sama tujuan pembelajaran .htm. HTM dan HTML itu sama saja ya teman-teman. Lalu ini kita akan ubah menjadi materi inti. Ini kita rubah materi inti juga .htm. Nah, jika sudah, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan men-save-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke Chrome. Localhost media pembelajaran matematika.
tampilannya itu seperti ini karena kita belum mengaktifkan exam controlnya. Lalu kita mengaktifkannya terlebih dahulu dengan membuka filenya ke folder C, exam, paling bawah, exam control. Kita tunggu sebentar ya. Kita klik start pada poin yang pertama dan poin yang kedua. Nah, ini merupakan tampilan dari media pembelajaran yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa membuka web ini tanpa internet. Kita bisa mematikan wifi terlebih dahulu ya, untuk membuktikan bahwa situs web ini, media pembelajaran ini bisa kita gunakan tanpa menggunakan internet. Nah, kita refresh. Setelah kita refresh itu hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena ada strip yang diambil dari internet. Oke, sekarang untuk mengatasi ini, karena saya matikan ini, kita bisa membuka tanpa internet. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu baca skripnya. Tadi di sini ada tiga file, ada tiga tempat. Tapi kita akan membuat satu lagi. Kita bisa menambahkannya dengan bagian nyali ini. Kita copy, lalu kita paste. Ini kita rubah menjadi latihan, karena kita akan membuat latihan, format latihan. Kita simpan terlebih dahulu. Kita fresh lagi. Nah, di sini ada kolom latihan. Jika kita klik ini, maka objeknya itu not found karena belum dibuat. Sekarang kita bisa melanjutkannya lagi. Di bawah sini, tadi backgroundnya itu hilang pada saat kita mematikan internetnya. Di bagian ini, nomor 32. Ini merupakan URL untuk file background yang tadi. Kita bisa mengubahnya dengan foto kita sendiri. Kita masukkan dulu fotonya. Kita buka galeri ya. Di sini saya sudah menyiapkan foto-foto yang akan digunakan. Kita copy, lalu kita paste di file tadi, media pembelajaran matematika. Kita membuat folder baru dengan nama gambar. Lalu kita paste di sini.
Nah, di sini saya akan menggunakan wallpaper yang ini. Kita tuliskan gambar karena wallpaper tadi ada di file gambar. Pas wallpaper.jpeg. Coba kita save dulu. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, gambarnya itu sudah muncul. Sekarang fotonya ya. Kita bisa memasukkan fotonya. Sama seperti yang tadi, kita hapus dulu ininya. Gambar. Foto. Tadi formatnya itu apa ya? Foto itu formatnya JPEG. Kita save. Coba kita lihat. Nah, sudah ada fotonya. Selanjutnya kita akan mengubah yang ada di bawahnya. Pada bagian ini, kita akan menghapus dulu bagian landing page. Karena kita rasa itu tidak dibutuhkan. Kita hapus line 36. Lalu kita save, lalu kita lihat terlebih dahulu. Nah, tulisan landing page tadi di sini sudah kita hapus. Kita akan merubah tampilan ininya. Tulisan private page ini kita akan merubahnya menggunakan pola bilangan matematika. Selanjutnya, kita bisa merubah ukuran dari tulisannya. Caranya itu contohnya itu pada full edge ini. Misalkan kita ingin merubahnya dengan full edge 15, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, tampilannya itu agak ke sebelah kiri. Kita bisa mengubahnya lagi, misalkan kolom 25. Maka tampilannya itu seperti ini. Nah,
Di sini ada kelas kontainer my5. Kelas kontainer my5. Untuk kontainernya itu kita bisa mengubahnya misal jadi 1. Maka hasilnya itu seperti ini. Nah, tulisan full width background-nya itu ada di atas atau naik ke atas. Kemudian ada section kelasnya itu pi5. Kita bisa merubahnya misal satu. Kita save, kita lihat terlebih dahulu. Nah, jadi naik ke atas. Kita bisa menyesuaikan sesukanya kita. Karena saya suka seperti ini, maka tampilannya itu seperti ini. Nah, yang di bawah sini itu sebenarnya ada gambar bulan. Tetapi karena kita tidak menyalakan internetnya, maka gambarnya itu tidak muncul. Coba kita nyalakan dulu internetnya. Kita refresh. Nah, ini pada internetnya jalan, versi bulannya itu bisa nongol. Tandanya kita bisa menghapus bagian bulan ini karena kita tidak membutuhkannya. Caranya itu kita hapus dari line 51 sampai ke footer. Di atasnya footer kita hapus. Nah, sekarang kita bisa mengubah copyright-nya. Misalkan ini salah. Dan lalu pusat Java-nya itu kita letakkan di JTN LiveNet ini. Kita bisa copy ini untuk mendownloadnya. Tujuannya itu agar pada kita menggunakan webnya ini secara gratis, kita bisa secara offline kita dapat menggunakannya. Caranya kita copy dan paste di sini. Enter. Nah, ini adalah file Java bundle min.js-nya. Kenapa min? Karena dibuat minimal. Kenapa minimalis? Karena semua spasi dan semua enternya itu diambil. Cara mengambilnya itu kita copy paste semuanya, Ctrl A lalu Ctrl C.
Lalu kita buka pada notepad yang baru, kita copy paste di sini. Nah, ini hasilnya. Ini tekanan terus kita gak bisa baca karena JavaScript-nya itu dibuat min. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Simpannya itu diletakkan di JS. Namanya itu kita bisa melihat tadi namanya disamakan tadi seperti ini ya, Bootstrap min.js. Kita save. Sudah. Ini merupakan file JavaScript-nya yang ada di internet. Tetapi kita sudah memindahkannya. Sekarang kita dapat mengeditnya. Karena tadi kita sudah memindahkan, maka kita harus menghapusnya. JS karena tadi kita menyimpannya di JS, Bootstrap banding min.js. Setelah itu kita lanjutkan. Footernya kita bisa mengubah misalkan jadi kita save terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Misalkan kita pengen mengubahnya menjadi page jadi 2. Nah, maka tampilannya itu seperti ini. Jadi kita mengubahnya tadi py1, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan py3 misalkan. Ini juga. Nah, ini merupakan template awal dari media pembelajaran. Sekarang kita akan mencoba melengkapinya. Ini adalah kompetensi dasar. Background ini kita ganti menjadi kompetensi dasar.
Tampilannya itu seperti ini. Nah, yang berubah yaitu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi inti, dan latihan. Caranya itu kita bisa save as terlebih dahulu, save as kompetensi dasar, .atm, kita simpan. Selanjutnya kita ganti lagi menjadi tujuan pembelajaran. Kita save lagi, save as media tujuan pembelajaran .atm, kita save. Selanjutnya kita ganti menjadi materi inti inti. Kita save as jadi materi inti .htm. Save, kita ulang lagi. Latihan dasar. Latihan saja. Kita save as latihan .htm. Save. Jika sudah, kita coba. Tujuan pembelajaran hasilnya seperti ini, materi inti seperti ini, latihan seperti ini. Sekarang kita akan selanjutnya yaitu mengisi materi pada media pembelajaran matematika. Kita buka dulu file yang akan kita masukkan atau materi yang akan kita masukkan. Ini merupakan materi yang akan kita masukkan pada template media pembelajaran materi pola bilangan. Lanjut saja kita ke kompetensi dasar yang pertama. Pada bagian ini kita akan menghapus MB0 karena ini tidak digunakan. Selanjutnya kita akan menghapus full with background ini. Tapi sebelumnya kita copy paste dulu. Kenapa di copy paste? Karena kita akan membuat dua kali ini. Full with background ini akan kita gunakan untuk ini, kompetensi dasar. Kita copy, lalu paste. Setelah itu, bagian ininya akan kita gunakan untuk
kompetensi dasarnya. Kita copy ya. Kenapa di copy? Karena kita akan membuat ini di bawahnya untuk bagian apa tadi? Untuk bagian indikator pencapaian kompetensi. Copy, kita paste. Ini hapus dulu, kita paste di sini. Selanjutnya kita copy paste yang ini tadi. Maaf, tadi kehapus. Ini dihapus karena kita akan copy paste kodenya. Ini merupakan kode untuk memasukkan teks tadi ya. Oh maaf, hapus. Jadi masukinnya itu di sebelah sini. Kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama itu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada barisan ini. Kita copy. Kita paste. Kita copy lagi. Kita paste lagi. Kita copy lagi. Kita paste lagi. Ternyata kodenya itu kelebihan ya. Jadi kita bisa menghapusnya karena tidak digunakan. Sudah. Coba kita save terlebih dahulu dan memeriksanya. Kita refresh. Nggak bisa ya. Apa karena sinyal? Yuk kita klikkan ulang. Oh, ya kita klikkan ulang localhost. Wah, ternyata tidak ada sinyal ya guys. Media pembelajaran matematika. Oh, belum bisa. Kenapa ini tidak bisa? Misalkan kita masukkan pola bilangan matematika misalnya. Apa yang membuat ini tidak bisa coba kita cek dulu apakah exam-nya itu jalan. Caranya exam kontrol. Exam-nya itu nyala kok. Kenapa tidak nyala ya? Apakah ini?
Terus kita ulang lagi. Kita ulang ya. Ini biasanya karena sinyal, berhubung di sini sinyalnya mendung, hawanya itu mendung, jadi sinyalnya itu hilang. Lokal host media gambar jalan ada jika nah, kan sudah bisa. Ini merupakan tampilan dari kompetensi dasar atau bagian awal. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita buka notepad terlebih dahulu karena tadi kita keluarkan notepad-nya. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Sini kita akan mengganti background dari tujuan pembelajaran. Karena saya sudah save wallpapernya, letaknya itu di file gambar dan nama filenya itu, nama fotonya itu wallpaper 2, maka saya tinggal menggantinya itu dengan angka 2. Misalkan di sini kalian menamainya dengan nama foto itu selain dari wallpaper, tidak apa-apa. Itu terserah kalian. Coba kita lihat materinya, tujuan pembelajaran. Kita copy paste ya. Oh, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Kita akan menaruh materi tujuan pembelajaran di sini, maka teks ini kita hapus. Caranya itu dengan menghapus slide ini, slide 45. Kita hapus. Setelah itu kita hapus juga bagian ininya karena ini akan diganti dengan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum itu kita copy paste dulu kodenya. Setelah itu baru kita buka materi serta mau copy paste materinya. Copy lalu paste di notepad tadi di bagian sini ya. Karena tadi kita menghapus di sebelah situ. Kita benerin dulu. Jadi kalau misalkan ada tulisan materinya itu banyak, jumlah katanya itu banyak, tidak akan ke bawah. Mereka itu akan selalu menyamping ke kanan. Semakin panjang materinya, semakin panjang penjelasannya, maka semakin ke kanan. Oke, nomor 1 udah, nomor 2. Oh, ini agak ngadat ya, sekarang kayak gitu. Copy, paste di notepad. Sama. Oh. Kita save. Kalau kita pengen mau ceknya, kita harus men-save terlebih dahulu kodenya. Karena kalau tidak di-save maka tidak akan bisa diperbarui. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu materi inti. Materi inti ini berisi materi-materi tentang pola bilangan. Kita buka dulu PDF-nya.
Di sini pola bilangan itu ada 8 materi ya. Kita ada 7 materi dan terakhir itu barisan sebagai satu fungsi. Kita akan mengcopy paste ini semua pada template media pembelajaran pola bilangan tadi. Yang pertama itu pola bilangan. Pola bilangan. Kita copy. Di materi inti. Wallpapernya saya ganti jadi 3 berarti ya. Biasa sama kayak soalnya saya menamai gambarnya itu dengan nama wallpaper 3. Ini kita akan ganti sebagai subbab A yang tadi pola bilangan. Lalu bagian ini akan kita gunakan untuk deskripsi dari materinya. Tapi sebelum itu kita copy paste terlebih dahulu kodenya. Kita copy paste. Yang banyak ya, soalnya tadi kan materinya banyak. Kita langsung copy paste yang banyak. Sudah. Pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil. Kita save di sini. Kita benerin dulu. Nah, kan semakin panjang materinya, maka tulisannya itu semakin ke kanan. Lanjut. Ini ada gambar ya. Kebetulan saya sudah men-save-nya di file gambar, di file media pembelajaran matematika, lalu di file gambar, lalu nama gambarnya itu, sebentar, kita tuliskan dulu kodenya. Saya lupa, jadi saya buka file. Ini untuk kode. Sebelumnya saya itu sudah membuat ya, tapi karena sepatu salah, jadi saya harus membuat ulang. Bagian kompetensi inti, materi inti. Nah, ini merupakan kode untuk memasukkan gambar. Kita copy, kita hapus saja karena kita tidak akan menggunakannya lagi. Nah, di sini nama dari gambar yang tadi saya simpan sebagai nama screenshot 1. Maka ditulisnya itu screenshot 1. Selanjutnya pada bagian ini kita copy juga. Sudah seperti ini ya teman-teman. Kita harus sabar. Kita taruh di sini. Oh ya, karena tadi ini merupakan bagian akhir dari materi pola bilangan ganjil,
kita bisa menambahkan satu slide lagi ya, satu baris untuk baris selanjutnya agar bisa terlihat rapih. Yang kedua, pola bilangan genap. Save. Di sini paste. Selanjutnya, ini foto lagi ya teman-teman. Berhubung saya sudah menyimpan fotonya, jadi saya tinggal mengcopy lalu mempastenya. Filenya, fotonya itu disimpan dengan nama screenshot 2. Nama bebas ya, kalian bisa menamainya apa saja asalkan jika kalian menamakan misal foto 1, di sini juga harus ditulis foto 1. Dan jika kalian menyimpannya di file misalkan media, maka kalian harus menamakannya di sini media juga. Harus sesuai dengan file yang kalian simpan. Dan hurufnya juga harus sesuai. Kalau misalkan kalian menyimpannya dengan huruf kapital, maka kapital semua. Dan jika kalian menyimpannya dengan huruf kecil, maka kecil semua. Selanjutnya, kita masukin lagi materi ini. Kita copy, kita paste di notepad. Karena tadi ini bagian akhir dari materi 2, kita tambahkan baris lagi. Kita save terlebih dahulu karena kita pengen lihat seperti apa hasilnya. Kita ke localhost. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi. Paste. Dua gambar ya, di sini ada 2 gambar. Jadi kita copy paste ini 2 kali. Sudah, lalu kita tambahkan ini lagi ya. Oh belum, karena ada materi selanjutnya tadi. Nah yang ini. Oke. Kita paste. Nah baru di sini kita tambahkan baris lagi. Coba kita save. Tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan lagi materi pola bilangan persegi. Suka nggak bisa nyala tuh ya, kenapa sih? Copy, terus paste di sini. Sebenarnya dulu.
masukin foto. Ada 2 foto ya di sini. Masukin ini terlebih dahulu deh. Biar cepat. Ini taruh IP karena di sini terakhir. Ini kita mau dimasukkan foto, maka kita copy paste saja. Screenshot 5 6. Coba kita save dulu, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Chrome localhost. Nah, seperti ini. Oh, salah ya, di sini fotonya cuma ada 1 doang. Salah. Jadi tadi yang foto tadi kita hapus. Ini. Lalu selanjutnya yang 5. Ada foto. Tuh, kita save ininya dulu. Copy, paste di notepad. Terus ini paste, kita tambahin P lagi karena ini akhir dari nomor 5, materi 5. Di sini tadi kita akan memasukkan gambar. Kita copy, kita paste 6. Paste, kita copy paste lagi yang begini, copy, kita paste di sini, paste karena ini masih rancu, kita benerin dulu. Kita akan masukkan foto dan ini sekalian ya, maksudnya tuh biar nggak bolak-balik ke materi terus, jadi saya sekalian saja. Tambahin P lagi di sini. Tapi tadi sebelumnya itu ada foto, kita masukin fotonya. Kenapa saya di sini memakai foto? Karena kalau misalkan digambar grafik itu seperti itu susah ya. Tadi tuh, kalau misalkan kita gambar seperti ini tuh susah, nulisannya tuh susah. Makanya saya screenshot dan memasukkannya sebagai foto. Selanjutnya itu nomor 7, pola bilangan Fibonacci. Copy, paste. Jadi tadi ada foto 1, 2. Ini copy, kita paste di sini.
karena tadi merupakan terakhir ya, materi terakhir. Kita tambahkan lagi atau baris lagi. Sebelum tadi ini kan ada foto, kita masukkan, maaf. Ini tadi di sini ya letaknya. Ada 2 foto, mau kita copy pastenya 2 foto. Namanya itu screenshot 8 dan screenshot 9. Coba kita save terlebih dahulu. Jadi kita lihat di localhost seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut lagi. Barisan sebagai suatu bilangan fungsi. Tadi ini sama saja dengan pola bilangan yang A ya, subbab A. Maka kita bisa copy paste bagian subbab A di sini. Paste. Tapi namanya itu, subbabnya itu bukan ini. Subbabnya itu barisan sebagai fungsi. Barisan sebagai suatu fungsi. Kita tempelkan di sini paste. Dah. Maaf, ini ada sedikit spasi. Copy paste di sini. Bentar. Kita bisa menambahkan garis ya, supaya tidak rancu. Ini ada foto 1. Kita save terlebih dahulu. Kita ingin lihat. Lalu kita masukkan lagi materinya. Copy, paste. Salah. Tambahkan foto. Kita lihat terlebih dahulu.
Oh, jadi yang ini sudah ada erase, jadi kita hapus saja bagian ini. Selanjutnya ini ada foto 1, 2. Ini 12. Udah, kita hapus ini. Karena ini tidak digunakan, coba kita save. Kita lihat dulu. Cara hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu, oh, tadi agak ada yang salah. Bukan. Ditambah. Dihapus saja. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan ini tutup. Selanjutnya itu tinggal kita copy paste saja di prompt untuk kita dapatkan situs video. Oh, ternyata videonya sudah tidak tersedia ya. Oh, masih ada. Kenapa videonya tidak tersedia? Oke, karena di sini videonya tidak tersedia, mungkin tidak terhapus oleh ininya, maka kita bisa mengganti dengan video lain. Pola bilangan matematika kelas 1. Nah,
shopping COD, shopping COD. Bayar langsung di tempat. Nah, ini adalah video yang akan kita gunakan untuk menambah beberapa pemahaman. Kita tinggal copy, paste semuanya, masukkan notepad ini ya. Nah, lalu kita lihat terlebih dahulu. Seperti ini. Tapi karena ini tadi kurang enak, kita masukkan P di sini. Nah, sudah selanjutnya yaitu pada bagian latihan. Oh ya, kalian sadar nggak dari tadi ini mempunyai background yang berbeda karena saya sudah menggantinya dengan gambar yang saya suka, yang sudah saya simpan di file, digambar di media pembelajaran matematika, lalu digambar, lalu nama fotonya itu wallpaper. Selanjutnya itu latihan. Pada bagian latihan ini saya akan menghapus yang ini karena ini tidak digunakan. Sebelumnya kita lihat dulu latihan. Nah, seperti ini. Kita copy. Oh, sebelumnya kita buka dulu notepadnya. Kita beralih ke latihan. Kita ganti dulu backgroundnya, wallpaper 4. Pola bilangan. Nah, ini kita tidak gunakan ya. Kita hapus. Selanjutnya yang ini kita hapus juga karena bukan ini materinya. Ini hanya contoh tadi ya. Kita copy, kita paste, kita paste, kita paste, kita paste.
copy paste ya teman-teman, paste di sini. Saya mau lihat dulu apakah Bandicamnya masih nyala. Nyala. Bandicam itu salah satu aplikasi untuk merekam layar. Saya menggunakan aplikasi Bandicam karena menurut saya lebih mudah. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi Bandicam juga tidak apa-apa, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Terakhir, bagian ini sudah kita tidak gunakan lagi. Kita save, kalau sudah selesai kita lihat. Nah, wallpapernya ganti, lalu tulisannya itu seperti ini. Ini merupakan latihannya. Nah, itu merupakan cara membuat media pembelajaran pada aplikasi Notepad. Terus tujuan pembelajaran, materi inti, dan latihannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.